if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini tentu saja dengan review ya. Review pertandingan, ya mungkin 3 pertandingan ya. Arsenal, Manchester United dengan Real Madrid. Kita langsung ke Arsenal dulu. Arsenal menang 5-0 lawan Nottingham Forest. Ini yang kemarin di preview gue bilang harusnya Arsenal bisa memanfaatkan momentum mereka untuk bangkit di pertandingan kali ini. 2 pertandingan lalu mereka nggak menang lawan peringkat 20 sekarang Nottingham. Mereka harusnya bisa memanfaatkan itu dan mereka betul-betul memanfaatkan itu. Memang kelihatan Nottingham ini abisnya di babak kedua ya. Di babak pertama mereka hanya 1-0 ketinggalan, tapi di babak kedua 2-0, 3-0, 4-0 ya. Praktis selesai dan amat sangat layak Arsenal memenangkan pertandingan ini. Totally mereka menguasai, banyak sekali peluang yang bisa mereka ciptakan. Bahkan bisa lebih dari 5 gol. Jadi selamat untuk Arsenal, mereka memperkokoh posisi mereka di peringkat pertama, beda 2 poin dengan Manchester City. Memang bedanya tidak banyak. Maka dari itu gue bilang mereka harus fokus. Ya mereka harus fokus, tidak boleh kehilangan poin, tidak perlu lagi, ibaratnya seperti itu. Terus kita ke mana dulu nih? Ke MU ya mungkin ya, ke MU. Ya kita masuk ke MU. Lawan West Ham. Kita bahas dari starting lineup dulu mungkin. MU tidak banyak perubahan seperti yang gue bilang, De Gea, Luke Shaw, Martinez, Maguire, Dalot, Eriksen, Casemiro, Bruno di belakang Ronaldo, Rashford di kiri, dan juga Elanga di kanan. Elanga diberikan kesempatan karena si Anthony cedera. Anthony sudah dikonfirmasi dengan Lindelof sebelum pertandingan cedera oleh si Ten Hag. Ya gue pikir kan karena dia muter-muter, ternyata enggak ya. Ternyata karena cedera makanya dia tidak dibawa. Padahal ada seorang Sancho, ada Garnacho yang bermain lumayan bagus kemarin, tapi yang dipilih adalah Elanga. Mungkin ingin memberikan kesempatan, gak ada masalah. Rotasi. Terus West Ham seperti biasa mengandalkan Skamaka di depan, Downes di belakang Skamaka, Bowen, Benrahma, Declan Rice, Soucek di belakang, ada Dawson, Zuma, Kehrer, dan juga Cresswell. Oke. Gue nggak ngerti kenapa Lanzini ini sering jadi cadangan ya, padahal dia menurut gue pemain yang cukup punya kreativitas di tengah dan juga punya skill, cuman nggak tahu kenapa bahkan nggak dimainin di pertandingan kali ini. Nah, jalan pertandingan seperti apa ya? Sorry itu saya. Di babak pertama mungkin 15 menit MU cukup menguasai, tapi nggak dapat banyak peluang juga. Mereka hanya sekedar menguasai secara ball possession. Tetapi secara peluang, apakah mereka banyak peluang? Enggak. Ya totally enggak. Mungkin ada setengah-setengah peluang dari beberapa shots dari jarak jauh ya. Ronaldo melakukannya, Rashford juga beberapa kali, dan gak banyak lah. Babak pertama itu benar-benar boring match selain gol dari Rashford. Ya setelah 15 menit West Ham mulai ngelawan, West Ham mulai menguasai juga secara pertandingan, dan MU kelihatan ngedrop ya, jujur ngedrop secara permainan, sering salah passing, itu yang gue lihat. Dan ya mereka unggul 1-0 lewat satu peluang, satu gol, menunjukkan efektivitas. Itu yang seperti kali gue bilang, Rashford memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh Ronaldo. Ibaratnya dia kan dia posisinya di kiri kan, dan ketika crossing itu dilakukan oleh Eriksen, dia masuk ke dalam dan mampu mencetak gol lepas dari kawalan seorang Thilo Kehrer. Babak kedua gua bilang justru West Ham lebih menekan, terutama dimasukkannya Michael Antonio di menit 57. Itu yang menurut gue mengubah jalannya pertandingan. Sebelum Michael Antonio masuk, ya bosan banget penampilannya, sering salah passing dari kedua tim ya, dan kelihatan temponya ini sangat rendah ya. Dan habis menit 57 West Ham lebih
mainnya oportunis, lebih mengambil resiko, lebih banyak serangan-serangan yang oportunis ke gawang Manchester United, dan beruntung United bertahan dengan kompak. Dan juga De Gea kembali melakukan penyelamatan di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir itu berkali-kali saves yang luar biasa dilakukan oleh David De Gea. Ya, dan layak MOTM, Man of the Match. Sangat layak. Sesimpel itu. Kalau nggak ada De Gea mungkin bisa kalah MU. Makanya gue juga bingung ada pelatih tim nasional Spanyol yang tidak memanggil David De Gea di skuad sementara Spanyol. Bahkan dari 5 kiper tidak ada nama dari David De Gea, tapi ada nama dari kiper Getafe, kiper Brentford, dan kiper Brighton. Jadi gue nggak tahu deh. Terus kalau secara performa individual yang gue bilang bagus atau lumayan mungkin Dalot. Maguire 20 menit terakhir oke, karena dia mengcover kalau West Ham itu banyak crossing ya, Maguire kuatnya di situ, simple itu. Dia lemahnya ketika dikasih through pass, ketika beradu kecepatan, main bola bawah itu dia suka bingung. Tapi ketika serangan itu berasal dari crossing, kuatnya itu Maguire karena dia punya postur, sesimpel itu, dan dia memanfaatkan itu di menit-menit terakhir. Maguire bermain really good 20 menit terakhir. Lisandro Martinez lumayan, beberapa kali melakukan intercept yang cukup penting. Luke Shaw nggak terlalu bagus di pertandingan kali ini, mainnya juga ya sering salah passing, sering bingung ya, dan average. Casemiro juga nggak seperti biasa juga, nggak terlalu bagus juga, sering salah passing dengan Eriksen, walaupun Eriksen kasih 1 assist, tapi selebihnya juga Eriksen nggak terlalu kelihatan ya, dan nggak terlalu kelihatan. Sering terlalu lama memindahkan bola, nggak ada kreativitas di tengah, sehingga serangannya MU itu ya ujung-ujungnya dari sayap crossing, dan it's a bad performance menurut gue dari MU di pertandingan kali ini. Rashford selain cetak gol ya lumayan lah. Bruno mainnya jelek, sering salah passing, sering melakukan passing yang nggak perlu sama sekali, dan gue nggak ngerti kenapa Bruno melakukan itu pertama di musim ini. Kelihatan ketika Ten Hag memainkan sistem, Bruno ini kan harus diberikan free roll seperti zamannya Ole, di mana dia mengontrol kiri kanan, dia semua yang bagi bola. Di sistemnya Ten Hag enggak, dia harus berbagi dengan yang lain. Dan ketika itu terjadi, Bruno kesulitan jujur. Ya, Bruno kesulitan, dia ingin membuat perbedaan tetapi eksekusinya itu bapuk gitu. Sehingga yang terjadi adalah salah passing, yang terjadi adalah dia marah-marah terus, dia kesel-kesel terus, ngerengek terus. Itu yang terjadi. Ya. Elanga seperti biasa. Ya, makanya diganti. Ronaldo babak pertama agak mending, tapi dia nggak dapat banyak peluang juga di babak pertama. Babak kedua dapat setengah peluang, eksekusinya ketinggian, melebar, dan sebagainya. Jadi kalau gue bilang secara overall performance dari United, Fred dan McTominay juga masuk, nggak terlalu berpengaruh kecuali Fred kena tiang. Sisanya it's kalau gue bilang pertandingan yang cukup membosankan ya, ugly win dari Manchester United. Tapi it's okay. Seperti yang gue pernah bilang bahwa Ten Hag untuk sekarang, untuk musim ini di awal-awal ini, menurut gue yang penting menang. Bagaimanapun cara mereka bermain, yang penting menang. Kita ingat pada saat lawan Liverpool, lawan Arsenal, mereka tidak menguasai pertandingan. Mereka bermain reaktif. Tapi mereka menang. Dan itu yang terpenting. Mereka mampu meraih kemenangan. Untuk menempel, karena sementara mereka ada di peringkat 5 dengan selisih 1 pertandingan. Kalau mereka menang pertandingan ini, poinnya sama dengan Tottenham Hotspur di peringkat ketiga. Mungkin akan kalah selisih gol. That's it. Tapi United sama poinnya dengan Spurs. Artinya mereka nggak buruk-buruk amat secara hasil ya. Walaupun secara permainan naik turun, nggak konsisten. Kita harus sepakat. Apalagi di final third. Itu minim sekali kreativitas dari United. Minim sekali kualitas. Ya, dan kerjasamanya itu nggak kelihatan. Dan itu bukan di pertandingan ini aja. Di beberapa pertandingan terakhir masalahnya kan seperti yang gue bilang di preview. MU kalau mau menang, perbaikilah masalahnya, yaitu finishing, yaitu final pass. Dan di pertandingan kali ini,
Malah kalau gue bilang passing dari tengahnya pun sering salah passing. Nah itu yang berbahaya dan membuat pertandingan ini sangat membosankan, jujur. Ya jadi mungkin satu hal positif yang didapat oleh United yaitu mereka mendapatkan 3 poin, tapi secara permainan sangat banyak yang harus dievaluasi. Tapi Ten Hag juga nggak punya banyak pilihan, banyak cedera. Jadi ya gue masih memaklumi lah. Mereka yang penting menang dulu sekarang. Ibaratnya seperti itu. Oke. Terus kita ke Madrid terakhir. Madrid juga sama, turun dengan hampir full tim tanpa Benzema doang. Main di kandang lawan Girona. Girona ini secara ball possession cukup bagus ya. Dan gue sudah cek. Dia itu peringkat ke-6 kalau nggak salah dari di La Liga dengan penguasaan bola. Jadi secara tim memang mereka cukup menguasai bola dengan cukup bagus walaupun mereka di papan bawah. Nah, ya jalannya pertandingan nggak jauh beda ya dengan United. Makanya gue bilang 2 match ini gue nonton dan dua-duanya jujur menurut gue cukup membosankan. Ya, nggak enak untuk ditonton lah. Ya Madrid juga kesulitan di babak pertama untuk bisa cetak gol. Ujung-ujungnya dari second line kebanyakan shotsnya Rodrigo kena tiang, tapi selebihnya juga nggak terlalu berbahaya. Justru Girona mendapatkan beberapa kali counter yang cukup berbahaya, untung finishingnya memang bapuk. Layak mereka ada di peringkat bawah. Tapi secara defense mereka cukup kompak ya. Mereka murni mereka parkir bus, low block, dan Madrid cukup kesulitan karena mereka nggak punya striker murni kecuali Mariano Diaz masuk di menit 86. Baru mereka main dengan striker, sebelumnya kan enggak. Nah, mereka pun, gue bilang Madrid cukup bersabar. Ujung-ujungnya mereka bisa dapat gol kan di menit 70. Dan itu berkat kesabaran mereka. Mereka main switching play, passing, coba menarik keluar pertahanan. That's good, dan golnya itu kan keren. Ya, golnya keren, berdasarkan set play. Perlahan-lahan dibongkar. Dan akhirnya bisa cetak gol Vinicius. Nah, sebenarnya habis itu under control, dapat peluang besar, Asensio depan gawang masih bisa di save dengan luar biasa sampai akhirnya dapat penalti di menit 80. Ini gue nggak habis pikir, oke? Nanti gue mungkin akan kasih lihat videonya dan gue sudah, mungkin kalau kalian lihat shortsnya gue juga sudah kasih tahu videonya. Gue nggak ngerti ya, peraturan handsball itu kan beda-beda setiap federasi, setiap negara ya. Setahu gua peraturan handsball adalah kalau tangannya aktif pertama itu handsball. Tapi kalau mengenai anggota tubuh lain dulu sebelum mengenai tangan dan tangannya itu kelihatan ya posisinya nggak disengaja, itu nggak handsball. Dan kalau lihat lihat deh tayangan ulangannya berkali-kali, bolanya itu ke dadanya Marco Asensio dulu. Ya dia kan nggak lihat bolanya, itu posisi corner di mana ada pemain lain yang menutupi dia menutupi lah, ibaratnya lu kalau refleks kena bola lah, itu refleks ya, gerakan refleks yang lu nggak bisa tahan dan kena dada terus kena lengan lu sedikit tipis dan itu dibilang handsball. Sudah lihat VAR ya, jadi gua nggak ngerti ya, menurut gua sih jelas tidak handsball, tapi ya sudah kejadian dan ini keputusan wasit. Dan kita tahu sendiri kualitas wasit seperti apa. Di pertandingan lalu Madrid menang 3-0, gue lupa lawan siapa. Itu kan 3 gol dianulir ya. Lawan Elche, 3 gol dianulir. Tapi setelah beberapa hari RFEF, Federasinya Spanyol, itu ngirim surat pernyataan resmi ke Real Madrid permintaan maaf. Harusnya salah satu golnya itu kalau nggak salah golnya Alaba itu harusnya disahkan karena tidak offside. Nah, bahkan sekelas Liga Spanyol aja kualitasnya seperti itu. Sekarang gini, apa sih pentingnya lu minta maaf itu? Apakah lu bisa ubah hasilnya? Enggak kan? Itu harus memperbaiki dan ini enggak diperbaiki di pertandingan kali ini. Kualitas wasit begitu buruk. Ya, golnya Rodrigo dia anulir karena dianggap kiper sudah menguasai. Ya, sampai pelatihnya Girona pun bilang secara permainan itu nggak foul. Tapi itulah peraturannya. Makanya gue bilang regulasi dengan keputusan wasit ini kadang-kadang nggak sinkron ya yang terjadi di lapangan. Dan kembali lagi ini subjektivitas wasit kalau menurut gue, dan wasit it's a jokes lah menurut gue
Ya, jelas it's a jokes, dan Madrid kali ini dirugikan. Bukan hanya Madrid yang sering dirugikan, Barcelona pun demikian, Atletico pun demikian. Jadi ya kita lihatlah nanti seperti apa tindak lanjutan dari kasus ini, apakah akan ditindaklanjuti oleh pihak wasit Liga Spanyol atau enggak, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini menjadi hasil yang cukup buruk untuk Real Madrid. Ya sekarang selisihnya cuma 1 poin dengan Barcelona. Ya mereka harus tetap konsisten lagi nih. Hasil mereka di Oktober kurang bagus, ada beberapa kali imbang dan kalah lawan Leipzig. Mereka harus perbaiki itu. Memang jadwalnya berat, tapi semuanya mengalami hal yang sama. Ya nggak boleh jadi excuse. Mereka harus pinter-pinter rotasi. Si Ancelotti, Hazard nggak main sama sekali. Kenapa lu nggak mainin Hazard padahal ada di bangku cadangan? Ya kenapa lu tidak coba Hazard dari awal? Kenapa lu tidak coba Mariano Diaz contoh? Walaupun dia bapuk, tapi cobalah dari awal. Coba Marco Asensio dari awal. Kamavinga itu udah berkali-kali main sebagai starter, mainnya bapuk. Masih aja dicoba. Ya, gua nggak tahu lah. Dan Toni Kroos dapat kartu merah, itu yang membuat juga sulit Madrid untuk cetak gol di di injury time 9 menit. Dapat kartu merah perdana Toni Kroos sepanjang karirnya ya, dan kelihatan Toni Kroos juga sampai bohwat ibaratnya ya. Nggak marah, nggak protes, karena memang gue bilang terlalu banyak hal yang tidak enak ditonton di pertandingan kali ini. Sering stop pertandingannya, wasitnya ngelandar ngelindur. Ya, it's a bad match. Sesimpel itu. Oke, segitu dulu dari gua. AC Milan kalah. Mungkin itu menjadi penutup dari So Jadi Pandit kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga komen kalau kalian punya pendapat yang lain. Salam sepak bola.